Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ahmad Rizky Mubarak. Tentunya di acara kami Hal Ta'rif. Apakah kamu tahu? Tahu nggak tahu? Yang penting dijawab. Nah, sekarang kita berada di kota Pasuruan atau yang dijuluki dengan kota Madinah. Setelah ini kita mau menanyakan kepada masyarakat sekitar, yaitu pertanyaan yang intinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, tentunya kalian yang di rumah penasaran kan? Ikutin tayangan kami berikutnya. Baik para pemirsa, karena sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Nah, ada beberapa hal yang dianjurkan di dalam Islam, yaitu berkurban. Sekarang kita ingin menanyakan kepada masyarakat sekitar, apa itu hukum berkurban dan kapan waktu penyembelihannya. Tentunya pemirsa penasaran kan apa jawaban mereka? Ikutin kami terus. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Mas? Oh iya bisa. Oh iya. Jadi ini dengan Mas siapa? Mas Dev, Ngomong-ngomong, Masnya ngapain di sini Mas? lagi nunggu istri Mas. Oh. Jadi gini Mas, saya sekarang kan berada di bulan Dzulhijjah. Nah, saya ingin menanyakan apa itu hukum berkurban? Hukum berkurban kalau menurut saya itu sunnah Mas ya. Sunnah. Soalnya bagi yang mampu aja kalau menurut saya ya. Oh iya. Kira-kira kapan waktu penyembelihan Pak? Penyembelihannya Mas? Waktu penyembelihan pagi Mas ya, pagi sampai siang. Soalnya kalau malam kan kadang nggak kelihatan juga Mas ya. Jadi kalau subuh itu juga bisa Mas ya? Subuh nggak bisa Mas, gelap soalnya. Oh iya gitu-gitu. Jadi itu kesimpulan dari jawaban Mas Deva. Nah, kira-kira jawaban masyarakat yang lainnya seperti apa ya? Ikuti target yang selanjutnya. Oke, kita sudah menemukan target kita yang kedua. Nah, ini dengan Mas siapa Mas? Rehan. Mas ya, Mas Aslinya dengan Dimas. Boleh minta waktunya sebentar ya Mas ya? Jadi gini Mas, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Nah, saya ingin menanyakan kepada mas-masnya ini, apa hukumnya berkurban Mas? Sunnah. Kalau Mas jenengan? Sunnah sih. Oh, sunnah. Iya, nggak wajib berarti Mas ya? Nggak fardu gitu, nggak ya? Oh ya, jadi dan kira-kira kapan waktu penyembelihannya Mas? Gitu Pak, bulan tak niku wis karep. Pas kurbannya. Oh, pas kurbannya, berarti subuh pagi itu enggak Mas ya? Karep. Oke. Oke. Jadi itu kesimpulan dari mas-mas ini. Oke, kita lanjut cari target yang ketiga. Oke, kita sudah menemukan target kita yang ketiga ya, dengan Bapak siapa? Bapak Sugiarto. Bapak Sugiarto. Kalau boleh tahu jenengan ngapain Mbak di sini, Pak? Kulo asli ini satean. Tapi nggih jualan. Cuma ya belum buka sih. Oke, jadi belum buka Bang. Jadi gini Pak, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Nah, saya ingin menanyakan tentang apa yang ada di bulan Dzulhijjah, yaitu berkurban. Nah, pertanyaan pertama, apa hukum berkurban Pak? Hukumnya berkurban adalah sunnah. Sunnah ya Pak ya, Mampu. yang mampu mungkin gitu Pak. Dan kalau boleh tahu kapan waktu penyembelihannya Pak? Penyembeliannya itu habis sholat Id. Sholat Id. Jadi kalau tengah malam gitu gimana Pak? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Oh nggih Pak, nggih. Jadi begitu kesimpulan dari Bapak kita. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, wa tadhkur wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda, wa dalalata ilal khair, ibtiga wajillah, mardat wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam konten kita Hal Ta'rif, yang mana di dalam kesempatan yang sangat penuh berkah ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita membahas mengenai kurban, yang mana kita masih berada di dalam momen Idul Adha. Pertanyaan pertama langsung menjurus ke hukum berkurban. Jadi kita mau bahas hukumnya berkurban ini apa sih? Apakah wajib, apakah sunnah, atau mubah? Jadi ulama berbeda pendapat. Jadi ada ulama yang mewajibkannya dan juga ada yang tidak mewajibkannya. Artinya hukumnya sunnah. Jadi kalau ada masalah guru, mudaris, ustadz atau seorang pendai ceramah bilang itu wajib, berarti dia mengambil pendapat ulama yang mewajibkannya. Siapa yang mewajibkannya? Yang mewajibkannya ini di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi, berkurban ini hukumnya wajib. Apa dasarnya? Kalau dasarnya Imam Abu Hanifah mengambil dari hadis man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada ada keluasan rezeki, ada kelebihan, dia bisa membeli lebih, bisa membeli kurban, bisa berkurban. Falam yudhi, tapi dia tidak yudhi, dia tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-sekali mendekat ke tempat sholat kami. Maksudnya jangan anggap kalian dari golongan kami. Gitu. Jadi kalau di dalam mazhab Hanafi itu wa'id atau tahdid, ada suatu ancaman di dalam suatu dalil dalam dirasah usul fiqhnya, itu masuk ke perkara yang wajib. Ini maka karena ada wa'id, ada ancaman di dalam hadis tersebut, dalam nas tersebut, maka berkurban hukumnya wajib. Selain itu Nabi seumur hidupnya itu tidak pernah meninggalkan kurban ini, ibadah kurban. Jadi Nabi selalu muwadhabah, selalu melaksanakan kurban ini. Maka mazhab Hanafi mengambil pendapat bahwasanya kurban ini hukumnya wajib. Maka kita tidak perlu mengingkari kalau ada yang mewajibkan. Mazhab-mazhab Hanafi ini banyak biasanya di Turki, di India, di Bangladesh. Itu banyak umat muslimnya itu ngikutin mazhab Hanafi. Bahkan kalau ada mahasiswa yang kuliah di sana, berarti mereka wajib. Banyak kan ngikutin yang berlaku di sana. Mereka wajib berkurban. Nah, mazhab-mazhab yang lain, tiga mazhab yang lain itu berpendapat bahwasanya kurban itu sunnah muakkadah. Bahkan kalau Imam Malik itu sunnah wajibah, sunnah yang kokoh. Jadi benar-benar muakkad, sangat dianjurkan. Jadi dasarnya apa? Sama juga punya dasar. Bahwasanya ada satu hadis Nabi menyebutkan salasun hunna alayya faraid walakum tatawwu. Ada 3 perkara bagiku itu faraid, bagi Nabi sendiri itu fardu, wajib untuk dilaksanakan. Tapi walakum, bagi kalian wahai umatku, tatawwu, itu sebagai ibadah sunnah. Apa itu? 3 itu al-witru wan nahru wa sholatud duha. Jadi ini hadisnya sudah jelas. Lakum tatawwu, kalau buat kalian itu memang tatawwu, sunnah. Tapi bagi Nabi wajib, makanya wajib, Nabi nggak pernah ninggalin ini.
witir, salat sunnah witir. An-nahar, nah ini yang kita bahas, an-nahar, berkurban. Ya, jadi berkurban ini bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya tatawwu, sunnah. Ya, sementara yang terakhir salatul duha. Jadi Nabi ini 3 ini tidak pernah meninggalkannya. Makanya ini sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara dalilnya juga bahwasanya Sayyidina Abu Bakar pernah dalam 1 tahun itu tidak berkurban. Ya. Beliau mampu, cukup bisa untuk berkurban, tapi beliau sengaja untuk tidak berkurban. Ketika ditanya, kenapa wahai Abu Bakar engkau tidak berkurban tahun ini? Beliau menjawab, agar para umat tahu bahwasanya kurban ini tidak wajib. Ya, aku sengaja melaksanakannya agar mereka tahu. Jadi sama seperti kayak taraweh gitu. Ya, biar para umat itu tahu bahwasanya taraweh itu tidak wajib. Ya, coba kalau diwajibkan, ya pasti akan lebih sulit bagi kita. Ya, itu jadi hukum berkurban. Jadi ada sunnah muakkadah, ya, ada yang wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang ada kriterianya 4 ini. Ya. Siapa itu? Yang pertama, dia bisa menafkahi dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, menafkahi orang yang wajib untuk dia nafkahi, istrinya, anaknya. Ya. Kemudian bisa menafkahi di 4 hari. Hari Idul Adha tanggal 10, ya. Kemudian Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di 4 hari ini. Yang terakhir mampu untuk berkurban, membeli hewan kurbannya ini. Ya. Kalau 4 syarat ini tergabung di dalam 1 orang, maka dia sudah sunnah untuk melaksanakannya menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kalau ditanyakan kapan waktunya kita boleh melaksanakan berkurban ini, jadi waktunya itu kalau menurut mazhab Syafi'i itu dari setelah khutbah dan setelah sholat Idul Adha. Ya, jadi waktunya waktu duha, sama dari namanya itu udhiyah. Jadi udhiyah itu aslinya kalau secara lughah ya, udhiyah itu hewan yang disembelih. Ya, sementara pekerjaannya berkurban itu aslinya tadhiyah. Diambil dari duha, waktu duha. Ya, jadi duhwah. Nah, makanya waktu berkurban itu dari waktu duha itu. Ya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i dari waktu sekadar 2 rakaat dan juga 2 khutbah khafifatan yang pendek. Ya. Jadi setelah terbitnya matahari, kemudian 2 khutbah dan 2 rakaat sunnah Idul Adha tadi, baru waktunya sudah bisa dimulai untuk melaksanakan kurban, sudah sah. Kalau ada yang berkurban sebelum dari waktu tersebut, maka kurbannya dianggap sedekah. Ya, jadi tetap dapat pahala, cuman jatuhnya sedekah. Ya, jatuhnya bukan kurban. Jadi nyembelihnya itu jatuhnya sedekah, pahalanya pahala sedekah. Sampai kapan dia boleh menyembelih? Bolehnya sampai akhir Ayyamit Tasyrik, sampai Ghurubus Syams di hari yang ketiga. Ya, jadi 10 hari Idul Adha-nya, 11, 12, 13. Nah, sampai hari tanggal 13 maghribnya. Ya, Ghurubus Syams. Sampai waktu tersebut, waktunya sudah habis. Ya, jadi bukan berarti wah ana belum siap-siap dari hari Idul Adha enggak bisa. Ya udah besoknya usahakan. Besoknya bisa. Jadi waktunya nggak harus pas hari Idul Adha harus sembelih, kemudian lanjut lagi sampai besok. Enggak. Dia bisanya tanggal 11, punya duitnya tanggal 11 Dzulhijjah. Fadhal. Masih ada waktu. Tanggal 12, fadhal, masih ada waktu. Dapat pahala kurban. Masih bisanya tanggal 13 Dzulhijjah. Fadhal. Selama itu belum terbenamnya matahari. Ya. Jadi itu dia hukum berkurban dan juga waktu untuk melaksanakan kurban. Baik, setelah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz tentang apa hukum berkurban dan kapan waktu penyembelihannya. Nah, semoga pemaparan beliau itu bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya dan kita ingin menanyakan kepada masyarakat sekitar. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Dan seperti apa pertanyaannya? Kalian penasaran kan? Tetap bersama kami di Dalwa TV.